Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah umum Pendidikan Bahasa Indonesia. Video kali ini akan menjelaskan tentang tanda baca bagian 2. Ada tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, dan tanda kurung. Yang pertama adalah tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, itu setara dengan kami belum selesai juga. Kaidah yang kedua, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya, ayah mengurus tanamannya di kebun, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur. Kedua kalimat tersebut adalah kalimat setara, tetapi berada dalam suatu kalimat majemuk. Maka sebagai pengganti kata penghubung digantikan dengan tanda titik koma. Tanda baca yang kedua adalah tanda titik dua. Bunyi kaidahnya, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Kalimat ini adalah kalimat lengkap, maka diberikan tanda titik dua untuk merincikan meja, kursi, dan lemari. Kaidah yang kedua, tanda titik dua juga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya ketika kita menuliskan sebuah susunan organisasi, maka di situ ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara yang harus diberikan tanda titik dua. Kaidah yang ketiga, tanda titik dua juga dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Denny itu kan pelaku, Doni juga pelaku, maka percakapannya itu diberikan tanda titik dua. Kaidah yang keempat, tanda titik dua itu dipakai yang pertama di antara jilid atau nomor dan halaman. Contohnya surat Yasin titik 2 halaman 9. Kaidah yang keempat adalah tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman. Contoh, Tempo, 1 tahun 2018, 48 halaman 2. Lalu di antara bab dan ayat dalam kitab-kitab suci. Contohnya surat Yasin halaman 9. Kemudian di antara judul dan anak judul suatu karangan. Contoh karangan Al-Hakim, pendidikan seumur hidup, titik 2, 1830. Kaidah yang kelima, tanda titik 2 dipakai untuk menandakan nisbah atau angka banding. Contoh, nisbah siswa perempuan dengan siswa laki-laki adalah 2:3, maka di situ diberi juga tanda titik 2. Kaidah yang keenam, tanda titik 2 tidak dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan. Nah, memerlukan ini kan bukan merupakan pelengkap, maka di situ tidak perlu titik 2, langsung saja kursi, meja, dan kursi. Nah, sekarang kita masuk pada jenis tanda baca yang ketiga. Tanda hubung atau biasanya Anda di sekolah terdahulu menyebutnya tanda strip. Kalau sudah tahu namanya adalah tanda hubung, maka nanti tidak boleh lagi ada penyebutan tanda strip. Tanda hubung memiliki kaidah yang dipakai untuk menyambung unsur-unsur ulang kata. Contoh di situ ada anak-anak, maka diberi tanda hubung. Ada kemerah-merahan, juga diberi tanda hubung. Lalu tanda ulang singkatannya hanya digunakan pada tulisan cepat dan notula dan tidak dipakai dalam teks karangan. Kaidah yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian tanggal. Contohnya pada kata pembukuan,
maka pada setiap hurufnya diberikan tanda hubung. Lalu pada contoh penanggalan di situ ada tanggal 27, tanda hubung 04, tanda hubung 2003. Kaidah yang ketiga, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Bandingkan antara contoh pertama dengan contoh kedua. Pada contoh pertama, berevolusi dengan berevolusi. Ketika kemudian diberi tanda hubung evolusi, maka di situ akan bermakna pertumbuhan atau perkembangan. Sedangkan kata kemudian tanda pisah revolusi, maka di situ memiliki makna perubahan yang sangat mendasar pada suatu bidang. Pada contoh kedua, di situ ada kata istri, kemudian tanda hubung perwira yang ramah. Maka maknanya adalah perwiranya yang ramah, bukan istri dari perwiranya. Tetapi yang kedua, bandingkan dengan istri perwira baru diberi tanda hubung, kemudian yang ramah. Maka di situ yang ramah adalah istri dari perwira. Kaidah tanda hubung yang keempat adalah tanda hubung dipakai untuk merangkaikan kata se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya adalah kemudian tanda hubung Indonesia. Maka kata Indonesia adalah merujuk pada bangsa, maka I pada kata Indonesia harus kapital. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan kata ke dengan angka. Contoh, ke tanda hubung 2. Nah, 2 di situ ditulis dengan angka, juga harus menggunakan tanda hubung. Lalu, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan angka dengan akhiran an. Contoh, ke barat-baratan. Tanda hubung juga dipakai untuk merangkaikan singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata. Contoh, ber-SMA. Kemudian diberi tanda hubung, kemudian SMA itu kan merupakan singkatan, maka ada tanda hubungnya di situ. Lalu kaidah yang kelima, tanda hubung itu dipakai untuk merangkaikan unsur kata Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contoh, pentekelan. Tekel adalah unsur bahasa asing. Jadi ketika mendapatkan awalan dan akhiran yang merupakan unsur kata Indonesia, penulisannya harus menggunakan tanda hubung. Nah, mahasiswaku semuanya, Anda harus mengingat ini. Kaidah yang keenam, tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pengganti baris. Contoh, ketika Anda melakukan sebuah tulisan baik ketik maupun tulis tangan, ketika batas akhir dari sebuah kertas tidak cukup, maka tulisannya harus sesuai dengan contoh yang Ibu berikan. Yang pertama, ayahku bekerja di RU. RU di situ menandakan bahwa batas kertasnya tidak cukup, maka Anda harus meng-enter atau mengganti baris di bawahnya. Rumah. Maka penulisannya menjadi ru, kemudian tanda hubung ma. Selanjutnya jenis tanda baca yang keempat, yaitu tanda pisah. Antara tanda pisah dengan tanda hubung ini jelas berbeda. Kalau tanda hubung itu garisnya lebih pendek, kemudian kalau tanda pisah itu lebih panjang, 2 ketukan. Lalu kaidahnya yang pertama, tanda pisah itu membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contoh yang ada di sini adalah Wikipedia Indonesia, kemudian tanda pisah, saya harapkan akan, kemudian tanda pisah lagi menjadi Wikipedia terbesar. Nah, tanpa adanya kata saya harapkan akan, kalimat Wikipedia Indonesia tetap memiliki arti. Lalu yang kedua, tanda pisah menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas. Nah, karena di sini fungsinya adalah untuk menegaskan, maka pada contoh rangkaian penemuan ini
kemudian tanda pisah, evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom itu merupakan kalimat penegas dari kalimat rangkaian penemuan sampai dengan tentang alam semesta. Lalu yang ketiga, tanda pisah itu dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Contohnya di situ sudah ada tahun 1921, kemudian tanda pisah 2017. Nah, di contoh pertama itu tanda pisah berfungsi untuk menerangkan sampai dengan dari 1921 sampai dengan 2017. Sama halnya dengan contoh kedua, Jakarta sampai Bandung, maka di situ menggunakan tanda pisah. Yang keempat, tanda pisah tidak dipakai. Ingat ya, tidak dipakai bersama perkataan dari dan antara atau bersama tanda kurung lainnya. Contoh, dari halaman 45 sampai 50. Nah, di awal kalimat itu sudah ada kata dari. Maka pada angka 45 dan 50 itu tidak boleh diberikan tanda pisah. Kemudian kita masuk pada jenis tanda baca yang kelima, yaitu tanda elipsis. Nah, kaidah tanda elipsis yang pertama adalah tanda elipsis itu dipakai pada kalimat yang terputus-putus. Misalnya untuk menuliskan naskah drama. Ketika Anda pernah membaca naskah drama, di situ pasti ada tanda titik 3. Nah, itu namanya tanda elipsis. Kenapa? Karena pada pernyataan atau pada dialog drama itu biasanya ada sesuatu yang hilang atau lesap, maka di situ diberikan tanda elipsis. Kaidah yang kedua, tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan, misalnya dalam kutipan langsung. Contoh, sebab-sebab kemerosotan. Nah, ada kesenyapan di situ, maka di situ digantikan dengan titik 3, akan diteliti lebih lanjut. Jadi ketika ada tanda titik 3 di situ berarti ada suatu bagian naskah yang dihilangkan. Jika bagian yang dihilangkan itu mengakhiri sebuah kalimat, maka perlu dipakai 4 buah titik. Jadi ketika Anda pernah melihat kok titiknya ada 4, Bu? Ya, karena titik yang terakhir itu merupakan tanda baca. Lanjut ke jenis tanda baca yang keenam. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan tanda tanya? Karena tanda tanya ini selalu atau sering kita pakai dalam tulisan kita. Maka Anda juga harus tahu bahwa tanda tanya itu juga memiliki kaidah-kaidah. Bunyi kaidahnya adalah tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Dengan contoh, kapan ia berangkat? Di situ ada kata kapan yang merupakan ciri dari kalimat tanya. Maka kalimat tersebut harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, penggunaan tanda tanya itu tidak lazim digunakan dalam tulisan ilmiah. Jadi ada tetapi sedikit yang menggunakan tanda tanya dalam tulisan ilmiah. Kaidah yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, ia dilahirkan pada tahun 1983, kemudian ada buka kurung di dalamnya tanda tanya. Kenapa kok penulisannya begitu, Bu? Karena sudah dinyatakan di awal bahwa tanda tanya itu dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan. Sangsi atau ragu bahwa apakah benar dia dilahirkan 1983, maka di situ diberi tanda tanya yang berada di dalam kurung. Tanda baca yang ketujuh adalah tanda seru. Nah, di dalam tanda seru itu juga memiliki kaidah. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah.
yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contoh, sampai hati nian dia berbuat jahat kepada anaknya, misalkan. Nah, di situ ada rasa emosi yang kuat atau menggambarkan sesuatu kesungguhan atau ketidakpercayaan. Masuk pada jenis tanda baca yang ke-8, yaitu tanda kurung. Nah, tanda kurung juga memiliki kaidah. Yang pertama, kaidahnya adalah tanda kurung itu digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Contoh, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS. Buka kurung, rapat umum pemegang saham. Kemudian tutup kurung secara berkala. Maka sesuatu keterangan atau penjelas itu letakkan setelah singkatan RUPS. Nah, itu dia penjelasan dari masing-masing jenis tanda baca. Semoga bisa dipahami. Terima kasih telah dengan setia menyaksikan materi yang telah Ibu sampaikan di dalam sebuah video. Sampai jumpa di materi-materi dan video-video selanjutnya. Harapan Ibu, wawasan Anda terkait dengan bahasa Indonesia menjadi terbuka dan Anda bisa mempraktikkannya secara langsung dalam tulisan Anda. Saya akhiri, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.